Hai sahabat dokter, ketemu lagi dengan Dokter Fatah. Hari ini saya mau berbagi informasi apa jadinya jika tetap melakukan diet bebas gluten bagi penderita penyakit celiak. Yuk kita cari tahu informasi apa jadinya jika tetap melakukan diet bebas gluten bagi penderita penyakit celiak. Tapi sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Dokter Fatah. Diet bebas gluten adalah pola makan yang tidak menyertakan makanan yang mengandung gluten. Gluten adalah protein yang ditemukan dalam gandum, barley, rye dan triticale, persilangan antara gandum dan rye. Tujuan diet bebas gluten sangat penting untuk mengatasi tanda dan gejala penyakit celiak dan kondisi medis lain yang berhubungan dengan gluten. Diet bebas gluten juga populer di kalangan orang-orang yang belum pernah didiagnosis menderita kondisi medis terkait gluten. Manfaat yang diklaim dari diet ini adalah peningkatan kesehatan, penurunan berat badan, dan peningkatan energi, namun diperlukan lebih banyak penelitian. Celiac disease yaitu kondisi ketika tubuh tidak dapat mencerna gluten. Alih-alih mencerna, tubuh mendeteksi gluten sebagai ancaman. Alhasil, tubuh memproduksi antibodi yang malah berbalik menyerang lapisan dinding usus halus, sehingga terjadilah pembengkakan dan kerusakan pada jaringannya. Dari proses tersebut, muncul berbagai gejala penyakit celiak seperti diare, anemia, bercak-bercak kulit, hingga sakit pada tulang setiap kali penderitanya mengonsumsi makanan yang mengandung gluten. Maka dari itu, dibuatlah diet gluten-free yang ditujukan khusus untuk mengurangi gejala penyakit celiak, mengingat sampai sekarang juga belum terdapat obat khusus yang bisa menyembuhkannya. Banyak orang yang memutuskan untuk mengikuti diet bebas gluten meskipun mereka tidak mengalami penyakit celiak atau alergi dengan gluten. Diet ini dianggap akan menjadikan tubuh lebih sehat dan bisa menurunkan berat badan. Anggapan ini membuat seakan-akan gluten yang menjadi penyebab seseorang tidak sehat dan bisa gendut. Beberapa orang lainnya pun akhirnya tertarik dan mengikuti diet ini. Diet bebas gluten memang khusus untuk para pengidap penyakit celiak. Diet bebas gluten adalah satu-satunya pilihan untuk orang dengan penyakit celiak, yakni intoleransi gluten yang parah. Gluten adalah protein yang ditemukan dalam gandum, barley, rye. Protein ini yang membantu roti, sereal, dan pasta bisa memiliki bentuk dan tekstur seperti yang sering Anda temui. Normalnya, gluten tidak berbahaya bagi tubuh. Justru beberapa penelitian menyatakan bahwa gluten memiliki manfaat bagi kesehatan. Namun, pada orang yang mengalami penyakit celiak, protein dalam gandum ini tidak bisa dicerna dengan baik, sehingga menimbulkan berbagai gejala. Mengenali suatu makanan mengandung gluten tidaklah sulit. Sebab, hampir semua makanan menggunakan gluten di dalamnya. Terkadang produsen makanan seperti kentang goreng beku atau sosis juga menambahkan gluten sebagai salah satu bahannya. Untungnya, kini makanan yang tidak mengandung gluten telah banyak tersedia. Maka dari itu, bila Anda sedang diet dan ingin membeli roti atau pasta, pilihlah produk dengan label gluten-free pada kemasannya. Pilih juga bahan makanan yang terbuat dari biji-bijian lain. Beberapa biji-bijian bebas gluten dan pilihan lain yang aman antara lain tepung soba, ararut, tepung jagung, beras, kedelai, dan tepung tapioka. Selain itu, Anda harus menyesuaikan makanan yang Anda konsumsi dengan gizi yang seimbang, perbanyak konsumsi makanan segar seperti sayur dan buah-buahan, kacang-kacangan, telur, daging rendah lemak, dan produk susu yang rendah lemak. Kurangi asupan makanan yang telah melalui proses panjang seperti daging olahan dan makanan beku. Dampak yang terjadi jika tubuh sehat tapi menjalani diet bebas gluten. Jika Anda sehat dan tidak mengalami penyakit celiak ataupun alergi terhadap gluten, Anda tak perlu menjauhi gluten jika Anda melakukannya. Malah Anda akan mengalami berbagai dampak yang kurang baik. Lantas, apa saja dampak yang mungkin terjadi ketika seorang yang sehat menjalani diet bebas gluten? 1. Kemungkinan mengalami kekurangan zat gizi tertentu. Jika Anda menginginkan untuk diet bebas gluten, Anda harus memahami bahwa akan ada beberapa makanan yang harus ditinggalkan. Anda harus siap meninggalkan makanan seperti roti, sereal, pasta, dan berbagai olahan dari tepung terigu.
Gluten juga ada dalam beberapa produk makanan olahan pabrik, olahan sayuran beku, saus, kecap, beberapa obat, dan penyedap alami. Itu artinya, ada kemungkinan juga untuk mengalami kekurangan zat gizi tertentu. Misalnya, sereal adalah sumber utama vitamin B karena sebagian besar sereal diperkaya dengan vitamin B. Ketika Anda memilih untuk diet bebas gluten, maka Anda akan kehilangan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan vitamin B yang biasanya mudah didapatkan dari sereal. Diet bebas gluten berpotensi membuat orang kekurangan serat, zat besi, folat, niacin, tiamin, kalsium, vitamin B12, fosfor, dan zinc. Biji-bijian yang mengandung gluten adalah sumber serat, vitamin, dan mineral yang baik. Sedangkan produk dengan label bebas gluten seringnya dibuat dengan biji-bijian olahan dan rendah zat gizi. Kalau Anda memilih untuk melakukannya, pastikan bahwa Anda bisa mengganti kebutuhan gizi Anda dari sumber makanan lainnya yang secara alami bebas gluten. Anda juga harus menyeimbangkan diet tersebut dengan banyak buah dan sayuran. 2. Berat badan yang turun, bukan semata-mata karena tidak makan gluten. Banyak orang yang mengira diet bebas gluten bikin berat badan mereka turun. Padahal, penurunan ini bukan karena menghindari gluten. Beberapa jenis makanan yang mengandung gluten adalah makanan manis yang punya kalori, gula, dan lemak yang tinggi, seperti kue kering atau kue manis lainnya. Nah, saat orang yang menjalani diet bebas gluten menghindari makanan manis tersebut, tentu asupan kalori perharinya akan berkurang. Hal ini yang kemudian membuat berat badan turun. Maka itu, sebenarnya tidak ada yang ajaib dengan menghilangkan gluten Anda bisa menurunkan berat badan. Setiap orang yang mengurangi atau meninggalkan kue-kue dari makanannya dan menggantinya dengan sayur dan buah yang dilakukan juga dalam diet gluten pasti akan memiliki kondisi yang lebih baik. 3. Hati-hati ini bisa mengganggu kesehatan jantung. Salah satu alasan orang melakukan diet bebas gluten adalah agar bisa mengurangi risiko terjadinya aterosklerosis atau penyakit jantung. Diet bebas gluten dianggap bisa mencegah kedua penyakit tersebut karena bisa mencegah terjadinya peradangan. Pada kenyataannya, dilansir dalam laman Medscape, sebuah penelitian yang menguji diet bebas gluten pada orang biasa yang tidak mengalami penyakit celiak pada tahun 2017 justru menemukan hasil sebaliknya. Dalam penelitian tersebut dilaporkan bahwa responden yang memiliki asupan gluten terendah berisiko lebih tinggi terkena penyakit jantung koroner dibandingkan mereka yang mengonsumsi gluten dalam jumlah yang tinggi. Studi ini menunjukkan dengan tegas bahwa diet bebas gluten tidak selalu mencegah penyakit jantung, justru bisa bahaya bagi jantung karena dalam diet ini orang biasa tanpa penyakit celiak harus menghindari makanan tertentu seperti biji-bijian contohnya dalam biji gandum. Padahal biji-bijian mengandung lemak mono dan poliunsaturated yang sehat dan penting untuk mencegah peradangan dan menjaga struktur normal sel dalam tubuh. 4. Jangan asal pilih produk bebas gluten, lihat juga kandungan lainnya. Jika Anda melakukan diet bebas gluten, Anda tetap perlu berhati-hati dengan produk makanan yang Anda pilih. Jika ada yang dihilangkan dari suatu produk makanan, kemudian pertanyaannya adalah zat apa yang ditambahkan dalam produk tersebut? Jawabannya adalah, zat yang mengandung gula, kalori, dan lemak menurut Dr. Leonard dilansir dalam Medscape. Maka tuh Anda perlu berhati-hati karena diet ini justru bisa membuat Anda kelebihan kalori. Jangan lupa untuk like dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasi Dr. Fatah, biar kamu selalu update video-video terbaru kita. Follow juga semua akun sosial media Dr. Fatah lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.